Salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah sahabat-sahabat Yesus, renungan saat ini akan kita hayati bersama di dalam firman Tuhan, terkhusus di dalam kitab Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-7, demikian sabda Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, sahabat-sahabat Yesus, Filipi 4, khususnya ayat yang ke-7, di sana firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada kita. Hendaklah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kenapa damai sejahtera Allah itu justru yang memelihara hati dan pikiran kita? Kenapa tidak hati atau pikiran kita yang memelihara damai sejahtera? Tetapi kenapa damai sejahtera dulu? Apa maksud firman Tuhan di dalam Filipi 4 ini bagi kita semua? Nah sahabat-sahabat Yesus, ada sebuah cerita tentang seseorang yang pada waktu itu dia memang sedang dalam pekerjaan yang penuh dan padat. Ketika dia di jalan, dia membawa semua map pekerjaannya dan dia mengatakan, waduh, harinya panas, terik luar biasa. Wah, ini susah ini. Hari seperti ini menjadi berat dan menjadi sangat panas dan ini, itu, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba di terik panas yang luar biasa itu, cuaca berubah seketika kemudian menjadi mendung. Dan dia mengatakan, waduh cilaka. Udah panas kayak gitu sekarang mendung, wah pasti hujan. Wah kalau nanti hujan pekerjaanku nggak selesai, ini dan itu dan sebagainya. Lalu dia berlari menuju ke kantornya dan sebelum sampai di kantor dia berjumpa dengan sahabatnya. Lalu dia bertanya, loh kenapa kok kamu buru-buru seperti itu, ada apa? Wah tahu nggak tadi panas kayak gitu, pekerjaanku banyak. Sebentar lagi udah mendung, kemudian mau hujan. Wah semua kerjaanku gagal semua. Aku nggak bisa ke lapangan dan sebagainya. Lalu teman ini menjawab dengan santai, dia katakan, loh kenapa dibikin susah? Kenapa dibikin bingung? Ya cuaca alam akan seperti itu. Tinggal bagaimana kita memahami dan menikmati suasana yang ada. Dia kemudian bertanya, kok kamu bisa tenang dan santai itu? Kenapa? Lalu dia mengatakan, loh semua tergantung dari pikiranmu bukan? Kalau kamu katakan bahwa semuanya damai, semuanya nyaman, maka situasi seperti apapun sebenarnya tidak akan mempengaruhi pikiranmu. Tetapi pikiranmu lah yang membuat akhirnya suasana di sekitarmu menjadi tidak nyaman dan tidak indah lagi. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apakah kita juga pernah mengalami hal yang sama? Damai sejahtera itu terletaknya di mana? Siapa yang kemudian menguasainya? Apakah damai sejahtera itulah yang kemudian menguasai dan terletak pada hati dan pikiran kita? Atau hati dan pikiran kita justru yang menguasai damai sejahtera? Mana kira-kira yang menurut saudara damai sejahtera itu berperan? Nah firman Tuhan saat ini bagi kita semua di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 terutamanya menyatakan dengan jelas, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu artinya sebenarnya damai sejahtera lah yang sebenarnya menguasai hati dan pikiran kita. Apakah yang disebut dengan damai itu? Bukankah damai itu bukan berarti kemudian semuanya berjalan dengan mulus, segala sesuatunya berjalan dengan lancar, situasinya aman, udaranya sejuk, sepoi-sepoi, kemudian tidak ada gangguan, semua berjalan sangat terencana dan teratur. Apakah kemudian kita mengatakan, wah ini loh damai sejahtera? Tunggu dulu, damai sejahteranya siapa? Apakah damai sejahtera seperti itu yang saudara pikirkan? Tentu bukan.
Tetapi firman Allah berbicara dengan jelas buat saudara dan saya, bahwa damai sejahtera itulah yang kemudian menguasai hati dan pikiranmu. Sehingga meskipun suasananya terik, meskipun suasananya hujan, meskipun situasinya sedang tidak menentu, meskipun situasinya sedang berat pun kita bisa mengatakan damai sejahtera. Termasuk pada saat pandemi seperti ini. Semua tergantung apakah saudara memiliki damai sejahtera Allah di dalam hati dan menguasai hati serta pikiranmu. Karena itu situasi pandemi seperti apapun yang kita alami sebenarnya mungkin tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Mungkin banyak saudara-saudara kita terkena terkonfirmasi menjadi OTG dan sebagainya, suspek dan sebagainya. Tetapi semua tergantung dari apakah kita punya damai sejahtera. Karena itu mari jaga damai sejahtera kita supaya damai sejahtera itu justru yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita tidak mudah sewot, kita tidak mudah menyalahkan yang lain, kita tidak mudah terpancing emosi karena situasi, kita kemudian juga tidak menyalahkan lingkungan kita, tapi mari jaga damai sejahtera itu. Sebab apapun situasinya, apapun suasana yang saat ini saudara alami, ataupun apapun pergumulan saudara yang mungkin saat ini berat, damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sabdamu menyapa kami luar biasa indah pada saat ini. Biarlah damai sejahtera Kristus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Sebab pikiran kami terbatas, hati kami juga rasanya terbatas. Tetapi biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segalanya itu tetap tinggal di dalam hati dan pikiran kami, menguasainya. Sehingga kami tidak kehilangan damai itu meski suasananya berbeda seperti yang kami harapkan. Meski situasi dan kondisinya mungkin jauh dari apa yang kami pikirkan. Ataupun perasaan dan rasa hati kami sedang galau, sedang kacau, tidak menentu. Tetapi biarlah damai Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan, kami boleh senantiasa tenang, kami boleh senantiasa hidup dalam damai itu dan apapun situasinya. Kami tetap tinggal dalam damai itu bersama dengan Tuhan Allah. Dan melalui damai itu kami dikuatkan, kami diteguhkan, menjalankan seluruh kehidupan aktivitas kami dalam semangat, dalam kuat, dan dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Nah karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, jagalah damai saudara bersama dengan Tuhan. Damai itu pemberian Tuhan Allah atas kehidupanmu. Jagalah itu supaya apa? Supaya damai itu justru menguasai hati dan pikiranmu. Pikiran kita terhadap situasi di sekitar kita terbatas. Apa yang kita tahu pun sangat terbatas. Juga hati kita kadang merasakan hal-hal yang mungkin sangat terbatas bisa kita pahami dan bisa kita mengerti. Tetapi ketika damai itu menjaga, menguasai hati dan pikiran kita, maka situasi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tetap bisa damai bersama dengan Tuhan. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Dan ingatlah, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.